seperti itu serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan, mari nyanyikan seperti rusa rindu, demikian jiwaku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
bagiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kenapa Yesus? Bersamamu Tuhan. Engkau Tuhan yang ada bersama-sama setiap kami di setiap musim hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah biarkan setiap kami sendiri. Dan biar kekuatan yang daripadamu itu turun buat setiap kami Tuhan. Dan kami tidak pernah meragukan setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, Engkau
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Biar kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. oh Yesus, Bersamamu Bapa, Yesus Tuhan, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. oh bersama-Mu Tuhan, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kami percaya selama 12 bulan ini Tuhan, kasih-Mu tetap sama, penyertaan-Mu sempurna. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu Tuhan,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tinggikan dirimu mengatasi langit. kebesaran-Mu Tuhan, Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. tinggikan diri-Mu Tuhan, Tinggikan dirimu atas langit dan bumi. mengatasi langit. Jesus Christ the Lord, Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan nama Yesus, Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Tuhan Jesus, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari deklarasikan, Dia Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat
kuasanya, pulih sekarang kemenangan darimu. Ku hidupkanlah percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. mari dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan dari Tuhan, kekuatan dari-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Di pihakku yang memberi kemenangan bagi kami. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Biar hikmat, kebajikan, kekuatan,
Kau limpahkan buat setiap kami umat-Mu. Daerahku, Hey Yesus, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan ku yakin dan percaya, Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu yang kuat, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai,
maha kuasa, Allah maha besar. Berkatnya limpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Jesus, Jesus, irerererere, Inaya shurere. Jehovah is your name. 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 You are mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah, Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. 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 Jehovah is
in your name. Oh, is your name Jehovah Makades, Jehovah Adonai. Sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu
besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat we worship Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat Jesus, haleluya, haleluya. Angkat haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Deklarasi tahun 2023 di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, Roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokmah, roh hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yahweh Da'at, roh pengenalan akan hati Tuhan
menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yahweh Jireh, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Mari terangkan apa yang menjadi pesan-Mu dan kehendak-Mu atas hidup kami. Hikmat pewahyuan, hikmat Kristus turun atas hidup kami. Pengertian yang dari surga turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau perlengkapi kami, Kau persenjatai kami Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan kami percaya semua yang baik, semua yang ilahi kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Kemarin Pak Ridwan ngomong tentang ketaatan. Pinter Ciklis, tepuk tangan buat Ciklis. Saudara tahu nggak? Saya rada iseng sih sama Pak Ridwan. Ngitungin nggak dia berapa kali ngomong ketaatan dan taat? Saya ngitungin saudara. Hampir 40 kali dia ngomong taat dan ketaatan. Betul saudara? Nanti coba lihat di YouTube-nya lagi. Dia itu kemarin ngomong taat dan ketaatan. Hampir 40 kali. Bahkan istri saya ngomong kayaknya lebih deh dari ngomong 40 kali dia ngomong taat dan ketaatan. Hari ini judul sharing saya adalah Worship is Obedience. Penyembahan adalah ketaatan. Setuju nggak saudara? Kemarin Senin Pak Ridwan ngomong tentang di worship leader, di pemusik, di setiap anak-anak musik, dan dia juga ngomong tentang ketaatan. Percuma, maaf kata, nyembah, bahasa roh, tapi nggak taat bayar pajak, tapi nggak taat sampai lampu merah, nggak taat pakai helm. Betul? Dia ngomong gitu saudara? Kemarin saya baru ngalamin. Pulang dari tempat ini, istri saya di depan mobilnya, saya di belakang. Lampu hijau saudara, temu-temu istri saya lewat, blek merah. Saya mungkin sekitar 15 meter. Terus ibu saya ngomong, terus aja nang. Loh mah, ojo mah, baru dikotbahin mah, barusan WL mah. Taat. Ini langsung merah. Saya juga bingung, temu-temu tuh merah, plek gitu loh. Kanan kiri, depan belakang masih berhenti semuanya. Jadi kalau saya ngelanggar tuh masih safe, masih aman. Saya dulu, waduh pelanggar lampu merah nomor 1 lah kayaknya lah. Lampunya kuning itu kan kalau polisi ngomong apa? Hati-hati, stop kan? Kalau saya apa? Tancap gas, keras-keras supaya gak stop. Nah itu lampu kuning maksudnya. Kemarin barusan, ya saya ketawa di mobil, mah tadi baru ngomong tentang ketaatan. Barusan mimpin pujian, sekarang ngelanggar lampu merah, diketawain sama setan. Betul saudara? Nah hari ini saya kasih judul sharing saya, Worship is Obedience. Obedience itu apa? Ketaatan. Setuju saudara ya? Worship bukan cuma kita lepas PW di tempat ini saudara. Atau kita memimpin pujian. Atau kita nge-MC suatu acara gereja. Ternyata worship itu adalah ketaatan. Setuju gak saudara? Setuju ya saudara ya? Saya setuju sama Pak Ridwan kemarin. Worship is obedience. Penyembahan adalah sebuah seni saudara. Menyembah Tuhan. Betul saudara? Kita pakai mic, kita pakai alat musik, pakai piano, mengangkat tangan, mengedahkan kepala,
Itu salah satu penyembahan, saudara. Bahkan orang Yahudi berkata, macam-macam penyembahan. Ada yang tertelungkup, ada yang selonjor. Itu penyembahan juga. Bahkan orang Yahudi ketika di tembok ratapan, mereka menempelkan kepalanya di tembok ratapan. Itu penyembahan juga. Tapi permasalahannya, itu adalah sarananya, saudara. Sarananya, caranya. Tapi bukan esensialnya. Dan kemarin kalau saya ngerangkum dari apa yang Pak Ridwan katakan, sangat memberkati saya juga. Worship is obedience. Penyembahan adalah ketaatan. Ketika kita nggak taat, ternyata kita nggak lagi nyembah. Seringkali kita sering ngomong kan, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Saya sering ngomong sama pegawai saya, kalau lagi meeting, saya ngomong, rumah kamu, perusahaan kamu ini adalah rumah kedua kamu. Rumah pertama kamu ya rumah kamu, tempat kamu tidur. Tapi tempat kamu bekerja, itu adalah rumah kedua. Dan saya ngomong, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Jadi jangan ngomong, maaf kamu rajin doa 5 waktu, kamu puasa, kamu apa. Saya pun puasa, saya doa. Tapi saya ngomong, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Pelayananmu adalah ibadahmu. Sikapmu adalah ibadahmu. Cara engkau memperlakukan istri dan anak-anakmu, itu adalah ibadahmu. Cara engkau bekerja adalah ibadahmu. Worship is obedience. Seringkali orang ngomong, ya kalau nyembah Tuhan yang seperti Pak Ridwan kemarin ngomong, maaf, sampai getar-getar, sampai panggungnya getar-getar, itu baru namanya nyembah. Itu baru namanya lawatan. Semua orang rebah, semua orang nangis. Saya ngalamin gak hal-hal seperti itu? Saya ngelihat hal-hal seperti itu. Saya ngalamin hal-hal seperti itu. Ketika kita KKR di luar pulau, semua orang nangis, semua orang rebah ketika mendengar nama Yesus. Tapi itu sarana, saudara, ketika mereka disentuh sama Tuhan. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan worship is obedience. Kita mau baca dari Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa itu dalam terjemahan aslinya New King James Version berkata, but the time is coming and is already here when true worshiper will worship the Father in spirit and truth. The Father is looking for anyone who will worship him. That why. Artinya apa? Bapak itu mencari, seeking, mencari penyembah-penyembah yang benar. Berarti artinya apa? Ada penyembah-penyembah yang tidak benar, saudara. Karena Bapak sampai mencari. Dan kalau kita lihat konteksnya di Yohanes 4 ayat 23, kata worship itu muncul. Situasi kondisinya adalah Yesus lagi duduk sama perempuan Samaria. Yesus nggak lagi ada di bait Allah. Yesus lagi duduk di dekat sumur, lagi mau minum air, dan bersama perempuan Samaria yang tidak bersuami tapi punya anak. Aneh ya saudara ya. Yesus kita dahsyat. Ketika Yesus memberi pernyataan, aku ini nyari penyembah-penyembah yang benar. Dia nggak lagi di bait Allah. Dia nggak lagi di KKR. Dia nggak lagi di tempat ibadah orang Yahudi. Tapi dia ada di dekat sumur. Di dekat perempuan Samaria yang tidak bersuami
tapi punya anak. Dan bahkan perempuan ini berkata, aku nggak bersuami karena suami-suamiku sudah pergi semuanya. Dan yang tinggal sama aku hari ini itu bukan suamiku loh, alias kumpul kebo loh. Betul saudara? Yesus hari itu berkata, aku cari penyembah-penyembah yang benar. Karena Bapakku yang di surga mengendaki. Aku cari penyembah, worshiper yang benar. Ketika dia ada di tengah-tengah orang berdosa. Yang kedua saudara, Yohanes 4, Kejadian 22. Kejadian 22. Ini cerita tentang kemarin sudah disinggung sama Pak Ridwan. Yaitu seorang tokoh iman yang luar biasa. Yaitu siapa? Abraham. Abraham itu punya anaknya di masa muda atau di masa tua saudara? Umur sudah cepek loh. Ketika dapat cepek loh. Ada di sini umur cepek, ibu saya 87 tahun. 13 tahun lagi baru cepek. Ya itu kalau Tuhan belum datang. Ya mah, mau cepek mah. Ya puji Tuhan. 87 tahun. Bayangin saudara, ibu saya 87 tahun. Ini Abraham cepek loh. 100 umurnya. Waduh, jari wong Cirebon tembe duwe anak. Ishak itu baru dikasih umur 100 tahun. Kita baca lagi, Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, dari ayat ini kita tahu ceritanya saudara. Tuhan minta Ishak dikorbankan. Betul? Kita tahu endingnya. Abraham memilih taat. Betul saudara? Dan kata yang sama diulang lagi. Muncul awal di Alkitab, worship, menyembah. Ketika ada seseorang yang taat, ternyata worship itu muncul kembali. Worship adalah ketaatan. Ketika Abraham taat dan dia berkata kepada bujangnya, ayo kita pergi ke gunung itu. Kita akan worship, sembayang. Dan perkataan iman Abraham apa? Dan sesudah itu kami berdua akan kembali. Padahal dia tahu kalau Ishak itu diminta sama Tuhan. Anak kesayangan, anak di hari tua, umur cepek, harusnya sudah punya cicit, cacat, cocot. Nah, mungkin ini baru punya anak saudara. Luar biasa. Dan ketaatannya diuji. Betul saudara? Ya saya jujur, mungkin kalau saya dibandingin sama Abraham, ya jauh Tuhan. Makanya Pak Ridwan kemarin juga ngomong, ya nggak diuji, karena pasti nggak akan sampai. Betul saudara? Jadi artinya apa saudara? Bagaimana taat yang Tuhan pengen. Saya ini cuma ngerangkum saudara, ngerangkum dari apa yang Pak Ridwan ngomong. Sebenarnya bagaimana taat yang benar, karena saya hitung dia itu ngomong taat sama ketaatan 30 kali saudara. Nggak tahu saudara ngitungin atau enggak. Saya nggak ngitungin kancing bajunya dia, saya nggak ngitungin gambar batiknya dia seperti apa, tapi saya perhatikan dia ngomong taat dan ketaatan itu lebih dari 30 kali. Dan taat yang Tuhan mau itu seperti apa? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, Yohanes 3 ayat 36, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya ulang, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang pertama, taat itu bukan karena ikut-ikutan,
tapi taat itu karena percaya. Amin saudara. Saya percaya perkataan Ibu Nani ketika saya mau menikah dulu. Ibu Nani ngomong, udah Luk, susah cari KPR zaman sekarang. Udah sekarang sewa dulu. Ngontrak dulu rumahnya. Dan kebetulan saudara, rumah yang ibu saya tempatin sekarang, itu dulu saya kontrak saudara. Kontrak setahun. Karena apa? Sertifikatnya itu masih induk. Jadi tidak bisa dijadikan sertifikat hak milik. Harus dipecah dahulu. Nah itu kaliganya. Saya suruh beli rumah, nggak bisa. Dan saya ini, tante saya ini ngomong, sudah dikontrak dulu saja. Dan saya percaya, saya taat. Taat karena percaya. Saudara bisa taat karena saudara percaya. Betul saudara? Makanya kita harus percaya sama firman Tuhan. Kita harus percaya sama Yesus yang sudah mati dan bangkit buat hidup kita. Kalau dia sudah tebus dosa kita. Saudara pernah dengar ada firman Tuhan yang saya sering udah 2 kali 3 kali berkata, anak muda yang temu-temu pas Yesus dalam rombongan berjalan, anak muda ini ngomong, Yesus, 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 semua sudah saya lakukan, semua sudah saya lakukan dan kerjakan. Dia pengen dipuji sama Tuhan. Wah hebat kamu ya. Wah hebat ya pelayanan kamu. Tapi Tuhan ngomong apa? Hanya satu kamu yang kurang. Ikutlah aku. Orang bisa ngikut orang. Kalau apa? Percaya. Artinya anak muda ini gak percaya sama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia sedih hatinya karena hartanya sangat banyak. Artinya apa? Dia gak percaya sama Yesus. Dia percaya sama hartanya. Pertanyaan buat saudara. Taat karena percaya. Percaya siapa? Percaya Yesus? Percaya firman Tuhan? Percaya janji ya dan amin? Atau percaya hartamu? Atau percaya dengan kepintaranmu? Engkau bersandar dengan kepintaranmu dan engkau hanya berjalan dengan ketaatanmu yang sedemikian itu saja. Tadi yang pertama, taat karena percaya. Yang kedua saudara, Yohanes 14 ayat 23 berkata, Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seseorang, jika saya, jika saudara mengasihi Tuhan. Dan menuruti firman Tuhan. Maka percayalah. Bapa di surga akan mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan dia Tuhan Yesus dan Bapa di surga akan bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Taat itu karena kita mengasihi Tuhan. Betul? Kita bisa taat sama seseorang ketika kita mengasihi orang itu. Contoh saudara ya. Saya itu suka masakan Padang, Ibu Nani juga suka masakan Padang ya, betul ya Bu ya. Di sini suka masakan Padang? Coba angkat tangannya. Yang suka masakan Padang, seminggu berapa kali Cilili makan Padang? Bisa 2 kali? 3 kali? Sekali? Wah berarti nggak suka. Kalau yang suka itu seminggu bisa 3 kali. Kalau seminggu sekali itu makanan hiburan saudara. Odi suka masakan Padang? Suka. Seminggu berapa kali? Nggak tentu. Saya itu seminggu dulu bisa 2-3 kali makan Padang. Bukan makan Padang yang mahal loh saudara. Makan Padang pinggir jalan pun saya oke zaman dulu.
Karena saya suka. Bumbunya kenceng, segae akeh, kuahe akeh, murah. Betul? Ngirit. Bukan makanan Padang yang mahal lah saudara. Saya suka banget makanan Padang. Ketika saya nikah sama istri saya, ternyata kaliga istri saya nggak suka masakan Padang, saudara. Jadi gimana, ayo? Saya nanya, masakan Padang itu enak loh, aku ngomong. Bumbunya kenceng, bumbunya enak, murah. Saya ngajarin gini nggak supaya bikin bantut masakan Padang sih, saudara. Tapi karena saya mengasihi istri saya mengurangi makan Padang. Mungkin sebulan nggak sekali saya hari ini makan Padang. Karena saya apa? Saya mengasihi istri saya. Saya ngomong, ya sudah saya taat kepadamu. Kamu nggak makan Padang ya? Ya sudah saya nggak makan Padang. Mau tahu rahasianya? Kenapa kok istri saya nggak makan Padang? Menurut istri saya, masakan Padang itu masakan panas-panasan. Maksudnya panas-panasan, dipanas-panasin. Bisa 2-3 hari, bisa seminggu dipanasin tuh rendang. Jadi buat istri saya itu nggak baik, menyebabkan kolesterol menurut istri saya. Tapi ternyata menurut kedokteran juga sama ternyata. Makanya seringkali saya kalau makan Padang, ini rendangnya masak kapan? Oh baru 2 hari yang, oh baru kemarin malam Pak. Oh ya sudah boleh lah. Dan kedua, istri saya ngomong, yang pertama itu masakan Padang itu dipanasin, bisa 2-3 hari. Yang kedua, masakan Padang itu disajikan di meja. Betul saudara? Itu semua dimakan enggak? Hebat kalau saudara bisa makan semuanya itu. Enggak dimakan kan? Orang kalau lagi makan diem semua atau ngobrol? Ngobrol. Ada sesuatu yang from inside to outside enggak saudara? Ada kan? Apa itu? Iler. Ini loh, wah gitu lah. Ngomong ketawa gitu ya. Lah pas kaliganya mungkin apa itu? Sayurnya nggak dimakan, tapi kecipratan. Betul? Saudara pernah lihat ketika Anda habis makan Padang, terus saudara pulang, masakan yang tersisa yang nggak dijamah, ceritanya nggak dijamah sama tangan kita, itu dibuang atau dikembalikan. Itu yang istri saya nggak suka. Dia ngomong, jangan-jangan ini ludahnya orang masuk ke kikil, masuk ke ayam pop, dibalik yang maning ke masakan pancinya. Jadi kita ini makan bekasnya orang. Itu yang kedua. Jadi istri saya itu terpaksa banget kalau makan Padang. Saya ngomong, yuk makan Padang. Terpaksa banget makan Padang. Dia suka-suka. Cuma dia nggak mau bayangin. Wah ini ada ininya. Wah ini masakannya masakan 2 hari 3 hari yang lalu nih pasti. Dia nggak mau bayangin. Bisa ngerti? Saya taat nggak makan Padang lagi seminggu 3 kali. Karena saya sayang sama istri saya. Betul saudara? Itu loh taat. Taat karena saya. Yang ketiga saudara. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang ketiga kalau saya boleh simpulkan, taat itu karena kita mengerti kebenarannya. Firman Tuhan ngomong, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan tidak boleh marah. Harus panjang sabar. Yesus pernah marah enggak? Pernah. Tapi bukan pemarah loh. Taat karena mengerti. Saya ini orang
sumbu pendek saudara. Sejujurnya, kalau situasi kondisi bagaimana, itu bisa, sumbunya tuh bisa pendek. Ya nggak tahu lah, itu gen atau DNA. Mungkin suatu saat nanti katanya ada pengobatan DNA, ya nggak tahu. Sumbunya pendek, gampang marah, bahkan pemarah. Bisa ngerti saudara? Saya nggak mau marah, saya mau taat firman Tuhan. Saya nggak mau pemarah Tuhan. Saya nggak mau marah. Harus panjang sabar. Dan luar biasanya Tuhan. Saya punya anak yang harus panjang sabar. Anak pertama saya itu harus panjang sabar sayanya. Kalau anak lain, contoh ya, belajar sepeda roda 2, itu mungkin 2 hari 3 hari bisa. Tapi kalau anak saya butuh waktu sebulan, mungkin 2 bulan baru bisa. Maupun anak saya yang namanya Dev itu nggak pernah naik sepeda roda 3, langsung roda 2. Hebat ya saudara ya. Adiknya aja umur 4 tahun atau 5 tahun. 5 tahun baru bisa naik roda 2. Anak saya yang pertama yang ajaib, itu bisa roda 2, itu umur 4 tahun udah bisa. Tapi ngomongnya telat. Diajarin ngomong telat. Di sekolah konsentrasi kurang. Yang kedua, pinter, bantah terus. Diajarin mamanya perang dunia itu satu rumah. Gitu loh. Perang dunia. Tetangga mungkin bisa dengar itu. Tapi anak yang pertama itu slow banget. Dev gitu. Ayo ini slow banget. Dia ngomong Pancasila. Apa Dev? Pancasila. Yang keras Dev, kamu cowok Dev. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu harus hafal sekarang anak SD. Belum tentu teman-teman di sini semua. Yo, kalau saya sekarang ngomong sebutkan Pancasila, waduh, bingung pasti. Saya aja jujur bingung. Sila keempat aja lupa-lupa ingat saya. Tapi kata Jokowi harus ingat semuanya, betul? 5 tuh Pancasila. Nah itu. Saya diberi anak Dev. Itu harus panjang sabar. Kalau orang Jawa ngomong ususnya kudu dawa. Ususnya harus panjang. Panjang dan sabarnya lebar. Jadi saya ngadepin anak ini tuh harus apa? Sabar. Sabar. Kadang-kadang aduh Dev gitu aja kok gak bisa sih Dev. Ayolah Dev. Harus sabar. Sabar. Taat karena mengerti. Saya nggak mau marah. Karena firman Tuhan ngomong, jangan marah. Jangan marah. Amin. Yang terakhir, saudara, taat karena kita bisa jadi berkat. Secara official, saya itu lahir baru tahun 2000. Lahir baru tahun 2000. Lahir saya tahun 79, brojol langsung KTP Kristen. Akte keluarga Kristen, betul saudara? Tapi secara official tahun 2000 saya lahir baru. Berarti berapa? 22 tahun yang lalu. Taat karena menjadi berkat. Ketaatan itu bisa jadi berkat buat. Saudara tahu? Setiap seminggu kan mungkin minimal seminggu sekali saya sharing di sini kan. Kadang-kadang seminggu 2 kali mimpin pujian di tempat ini. Pertama kali dulu saya pelayanan tuh asyir saudara, asyir anak muda. Saya pengen banget pelayanan. Jadi asyir anak muda, asyir. Terus mulai di tim kreatif ministry, bikin apa? Bikin permainan anak-anak. Terus saya mulai jadi guru Sion Kid. Dulu bukan Sion Kid namanya. Apa itu namanya? PD anak. Saya jadi guru di PD anak. Mulai belajar yang namanya khotbah di anak-anak. Kalau khotbah di anak-anak itu kan istilahnya lu salah khotbah juga nggak apa-apa gitu loh.
nggak akan tahu. Ngomong, yang naik ke pohon siapa? Gitu kan. Ayo, yang naik ke pohon siapa? Ayo, Zakeus atau Lazarus? Hah? Saya pernah saudara, yang naik pohon itu Lazarus. Dan anak-anaknya juga nggak apa-apa. Saya ngomong, terus Zakeus datang. Lazarus kamu turun, itu pohon saya. Oh ya maaf Zakeus, saya akan turun. Nah itu ya nggak apa-apa. Seperti Pak Rihun ngomong, yang khotbah saya gitu loh. Mau-maunya saya. Itu pohon Zakeus. Lazarus kamu turun kembali ke gua. Nah, mau-maunya saya dong. Nggak masalah dong. Saya yang khotbah itu belajar. Tuhan mau melatih saya dan saya taat. Suatu hari dulu ada seorang kakak rohani saya namanya Ko Benyamin. Itu Ko Ben itu yang selalu mementor saya di anak muda. Mentor saya terus. Ko Benyamin ini. Ayo lu, maju terus. Suatu saat dia ngomong, kamu harus jadi singer. Kamu bisa jadi singer. Gini. Aduh suara saya jelek. Lebih baik saya nggak nyanyi daripada saya nyanyi. Nanti malaikat semua pada iri sama saya ngomong. Dia ngomong, saya dapat kamu harus nyanyi. Dulu saya waktu di Bandung, pelayanan di Bandung, di PD-nya Pak Yusak. Saya juga pengen nyanyi saudara. Saya ikut audisi nyanyi. 3 kali ikut audisi nyanyi, nggak diterima tuh. Padahal yang audisi saudara-saudara saya sendiri loh. Ko Deni, Ko Semi. Itu yang audisi saya. CFV almarhum. Itu yang audisi saya. Saya nggak diterima loh. Hebat ya. Tapi hari ini saudara, kalau saya bisa mimpin pujian itu semua karena anugerah Tuhan. Taat bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Seminggu yang lalu tanggal 3 itu alumni sekolah saya itu SMA itu 25 tahun saudara. Apa namanya itu? Reuni Perak 25 tahun. Saya ditelepon sebulan sebelum reuni, saya ditelepon. Loh, kamu datang enggak? Aduh maaf, saya nggak bisa datang. Saya ada kondangan di Semarang. Kamu datang loh. Kita sudah sepakat semua panitia. Kamu yang khotbah. Loh, saya ini bukan pendeta, saya ngomong. Saya ini pengusaha. Enggak, saya lihat kamu khotbah. Saya lihat kamu di YouTube. Saya lihat kamu di Instagram. Kamu khotbah. Oh enggak, itu saya cuma diminta untuk jadi firman Tuhan. Saya sharing. Ya sudah, kita nggak mau tahu. Yang kita tahu, kamu sekarang pendeta. Sekarang kamu harus khotbah di reuni kita. Pikir dalam hati saya, waduh, ini kalau saya datang reuni, ini pembalikan keadaan saudara. Orang yang paling nakal, orang yang paling ngelawan guru, orang yang istilahnya troublemaker. Saya itu tercatat bukan di buku prestasi di BPK saudara. Saya tercatat di buku hitam BPK. Suka main motor, geng-gengan motor. Suka, orang Cirebon suka ngomong mabal itu bolos sekolah. Ngelawan guru, suka bertengkar. Itu saya waktu SMA saudara. Terkenalnya itu bukan sesuatu yang baik. Terkenalnya itu julukan saya waktu SMA itu Double Dragon. Bisa ngeri banget ya. Dulu kan ada permainan game itu Double Dragon. Itu sukanya apa? Sukanya main gebuk-gebukan. Lah itu saya. Sama kembaran saya itu. Double Dragon. Tantenya hamba Tuhan di Cirebon. Tapi keponakannya pendekar. Nah kadang-kadang itu. Tapi hari kemarin, bulan kemarin, lu kamu harus khotbah. Lu nggak salah. Di angkatan saya itu ada 2 pendetanya saudara. Ada 2. Kami sudah men-skip 2 pendeta itu. Kami enggak. Tapi kamu yang kami pilih. Supaya kamu sharing di reuni kita. Aduh, aku ngomong maaf nggak bisa. Saya ngomong sama istri saya. Istri saya ngekek, ngakak.
Saya ngomong sama teman saya itu bukan pendeta. Next time ya. Kalau ada reuni lagi, saya suruh sharing, saya mau sharing. Saya mau bagi hidup saya. Ternyata dari tahun 2000 loh, saya mau ikut taat. Ikut apa yang Tuhan mau. Dan ketaatan itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa menjadi taat. Taat itu belajarnya seumur hidup. Nggak bisa saudara dan saya ngomong, saya taat hari ini, besok belum tentu taat. Betul saudara? Ibrani 5 ayat 6, Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun Yesus itu adalah anak Tuhan, ia telah belajar. Tuhan Yesus telah belajar menjadi taat. Yesus aja belajar loh saudara. Apalagi kita. Jadi kalau orang ngomong hidup itu adalah belajar. Ya benar. Taat itu adalah belajar. Dan pelajarannya seumur hidup sampai kita nanti mati. Sampai kita dijemput di awan-awan. Dan yang kedua, bagaimana menjadi taat. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat mungkin upahnya kematian, tapi percayalah, Yesus sudah mati di dalam hidup kita dan Yesus sudah bangkit dalam hidup kita. Amin. Dia sudah tanggung kematian itu dan digantikan dengan kehidupan di dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Taat, obedience, worship is obedience. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ketaatan itu buah roh. Ketaatan bukan karunia, ya. Ketaatan itu buah roh. Jadi kalau namanya buah itu asalnya dari mana? Dari pohon, betul, ya. Dari pohon itu dipupuk sedemikian rupa sampai mengeluarkan bunga, betul? Dari bunga lalu berbuah. Buah itu bisa manis, bisa asam. Kalau benar-benar dipelihara dan memang bibitnya bagus, buah itu akan menghasilkan sesuatu hal yang manis dan bisa dinikmati. Ya. Jadi sekali lagi, ketaatan itu bukannya karunia. Ketaatan adalah buah, jadi mengalami proses dan harus berkali-kali. Saya punya, ya ini sih pengalaman dalam hidup saya ya. Saya itu punya tanaman jambu, ya. Jambu ini dikasih oleh seorang hamba Tuhan dan jambu ini cangkokan. Saya pernah dikasih buah dari jambu itu, saya bilang aduh jambunya enak banget, saya mau cangkokannya. Jadi akhirnya dikasih. Saya pupuk, saya pelihara dengan baik sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Wah, saya senang sekali. Nah, buahnya sama, manis. Buah yang kedua, kok cuma satu buahnya. Saya bilang loh, kok pengennya bertambah-tambah, tapi ternyata cuma satu. Ya saya nikmati aja lah gitu. Lalu saya bilang ke karyawan saya, Pak, bagaimana caranya buah ini
pohon ini bisa berbuah lebih banyak lagi. Masa cuma satu? Ya Bu, mesti dipupuk, dibongkar tanahnya katanya, diganti tanah. Ya sudah saya lakukan itu semuanya. Karena dengan tujuan apa? Pengen berbuah lebih. Nah, dilakukan semua itu terus berbuah lebih banyak banget. Aduh senang sekali, gede-gede manis ya. Nah sesudah itu selesai, musim buah lagi. Ini musim buah lagi, kok rada kecil buahnya. Loh, kenapa? Kemarin buahnya gede, kali ini buahnya agak kecil. Saudara tahu, ketaatan itu tidak bisa stabil. Ya, tadi Luki katakan, ketaatan itu harus belajar seumur hidup. Betul, ya. Karena ketaatan adalah buah. Saya bilang kepada karyawan saya, ini kok buahnya kecil, nggak gede-gede seperti kemarin. Kamu pupuk nggak? Kalau disiram saya tahu, karena saya lihat dari jendela setiap pagi dan sore disiram. Cuman perlu dipupuk dan diberi obat sampai bisa berbuah lebih banyak. Ketaatan pun sama. Harus dipupuk, harus belajar sampai kita terus setiap kali menang. Karena kita itu punya kelemahan. Ya, ketaatan itu butuh yang dinamakan benar-benar kasih. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, ayo belajar. Ya. Masih kurang. Loh ini kok kali ini aku kok ketaatannya berkurang. Ya. Di mana letak kesalahannya? Seperti buah itu. Oh ini kurang pupuk. Oh ini, kurang itu dan sebagainya. Sampai pada suatu saat dikatakan gini, Bu, ini itu katanya harus dikasih mecin. Apanya? Saya bilang, tanamannya. Mecin kok kayaknya nggak nyambung ya. Kenapa tanaman dikasih? Kalau vetsin kan namanya buat makanan. Ini masa? Iya Bu. Ya wis lah coba. Gitu. Ini belum ada hasilnya, saya nggak tahu benar enggaknya. Saudara, jadi harus ada usaha. Ketaatan pun harus ada usaha. Supaya kita itu tetap dalam jalurnya ketaatan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang membantu kita untuk menjadi seorang yang taat. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyembahan pujian selama 1 jam. Terima kasih untuk semua dan semuanya yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami mengerti bahwa proses itu perlu untuk kami maju, bukannya kami tambah mundur. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat anak-anak yang saat ini sedang, anak-anak SD Tuhan yang saat ini sedang pergi outing ke Lembang. Kau memberkati dalam perjalanan, buat cuaca yang baik supaya mereka bisa bersukacita sesudah menjalani akan sekolah yang begitu berat, dan mereka boleh outing hari ini. Beri damai sejahtera sukacitamu, tidak ada kecelakaan, tidak ada mengalami yang sakit, semua diberi kekuatan kesehatan Tuhan. Diberkati akan mobil-mobil bus ini sampai tidak ada sesuatu hal yang mengakibatkan apapun juga. Berkati Tuhan supaya mereka semua pergi dan pulang dengan selamat. Kami juga berdoa untuk anak-anak SMA yang saat ini sedang menghadapi retret Tuhan. Kami minta biarlah Engkau membentuk anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Berkati setiap firman yang disampaikan, berkati akan semua gathering yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah anak-anak ini Tuhan mulai sejak kecil Tuhan mereka mengenal akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk
rencana Natal yang bertumpuk-tumpuk untuk anak-anak sekolah ini. Kami minta Engkau yang menyertai dan Engkau hadir di setiap Natal yang diadakan. Terima kasih buat Natal Sion Kid kemarin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu yang berkelimpahan buat anak-anak yang diberkati dalam Natal Sion Kid kemarin. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk tanggal 13 Selasa depan ini Tuhan. Kami minta Kau siapkan hati kami dalam masa-masa persiapan seminggu ini Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan pembekalan yang luar biasa untuk tahun depan. Supaya kami boleh tetap menjadi generasi yang tak terhentikan. Terus maju sampai mencapai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan hadirat-Mu. Tapi kami tetap mendukung akan Bapak Presiden kami Tuhan dan semua stafnya. Supaya dapat melakukan segala sesuatu seperti yang Engkau mau demi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tetap berdoa Bapak untuk keadaan cuaca saat ini. Tuhan, kami berdoa Engkaulah yang menjadi pengendali dalam segala sesuatu. Baik tsunami, banjir, gempa bumi, kami persembahkan kepadamu. Gunung-gunung yang saat ini sedang mulai aktif. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu. Jikalau boleh Engkau yang akan menahannya. Tapi kalau mau tidak mau harus terjadi. Biarlah semua bencana ini terjadi. Jangan membawa suatu malapetaka yang membahayakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah Engkau tetap melakukan lawatan jiwa-jiwa Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di 5 benua. Biarlah semua rencana-Mu tergenapkan dalam kehidupan daripada apa yang sudah Engkau rencanakan jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Pagi ini kami tidak lupa Tuhan, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, memberikan daya tahan tubuh untuk mengusir semua yang tidak baik dalam tubuh kami. Mengusir segala bakteri, mengusir segala sakit penyakit, virus apapun yang ada dalam tubuh kami tidak akan mengena kami. Karena di dalam tubuh kami ada sesuatu hal, daya tahan tubuh ilahi yang memenuhi hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami. Memasuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Engkau berkati akan tangan kami dan kaki kami ini ya Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini diberkati hari ini, sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Dan kami mengalami kemenangan, kami mengalami berkat, kami mengalami apa yang menjadi jatah kami. Tidak ada yang tercecer. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sky.